Saya ingin bertanya, berapa lama teman-teman sekolah? Ya, berapa lama sih kita sekolah? Ya, oke. SD 6 tahun. Kalau nunggak berarti bisa 7 tahun, bisa 8 tahun. Ini yang TK-nya tidak dihitung. SMP 3 tahun. Kalau nunggak bisa 4 tahun. SMA 3 tahun. Ya. Kemudian S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun atau 3 tahun. Kalau normal, S3-nya 3 tahun atau kalau normal. Nah, jumlahnya berapa kira-kira teman-teman? Antara ya, SD ditambahkan SMP, ditambahkan SMA, ditambahkan S1-nya, tambah S2, tambah S3. Ya. Ternyata jumlahnya 21 tahun. Ya, di negara kita 21 tahun ini anak-anak diminta untuk sekolah. Lama tidak? Lama. 21 tahun kita sekolah, kita belajar. Ya. Tapi hasilnya apa kawan-kawan? Ya, yang terjadi adalah kebanyakan yang dicari di sini adalah mencari ijazah. Kalau ini sekolah, maka ini kita akan mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ijazah. Ya, pertanyaannya apakah kemudian namanya sekolah ini menjadi dasar kita sukses? Belum tentu. Ya, bahkan bisa dikatakan tidak. Karena banyak orang yang nganggur. S2 banyak yang nganggur, S3 juga banyak yang nganggur, S1 juga banyak yang nganggur. Apalagi SMA, SMP atau SD. Nah, saya pernah mensurvei dari 172 responden, ya. Mereka menjawab faktor apakah yang mendukung kesuksesan seseorang. Ternyata paling banyak menjawab adalah yang biru, IQ, kecerdasan akademik, ya, kecerdasan intelektual. Yang ini 37, kemudian SQ, kecerdasan spiritual. Hampir sama. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang menganggap bahwa orang berhasil itu dari kecerdasan intelektual. Ini 37% sendiri, selisih 1,2%. Yang kedua, faktor apa yang mendukung kesuksesan seseorang lagi? Ya, ternyata mereka menjawabnya adalah apa? Ya, IQ lagi. Ya, gitu ya. IQ lagi. Nah, ini. Ya, sedangkan IPK 6 ijazah rapor mereka juga ada 13%. Ya, kemudian jejaring sosial ini ada 18,4%. Ya, perguruan tinggi favorit 12,6%. Itu. Ya. Jadi mereka masih mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan didukung oleh IQ. Ya. Nah, ini ya, IQ ini berbanding lurus nanti dengan IPK 6 raport ijazah. Kalau ini digabungkan ya antara IQ dan IPK itu bisa menjadi 69%. Ya, 50% lebih. Nah, gitu ya. Masih pertanyaan yang sama, faktor apakah yang menyebabkan kesuksesan seseorang? Nah, ini lebih menuju kepada karakter. Mereka menjawab kejujuran. Ternyata jujur itu yang menyebabkan kesuksesan seseorang, 69%. Ya, kalau yang tadi berkaitan dengan IQ, dengan dengan kecerdasan otak, ya. Kalau ini berkaitan dengan sikap, ya. Ini. Jadi mereka menyebutkan bahwa orang sukses itu ditentukan oleh kejujuran, kemudian disiplin yang kedua. Ya. Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya, pentingkah sekolah, pentingkah kuliah? Rata-rata menjawab penting. Ada yang menjawab tidak penting, ya. Ini 4,7%. Ya.
Tujuan orang sekolah apa? Nah ini, cari ilmu. Ternyata yang cari ijazah sama cari kerjaan dikit. Nah itu ya, ini udah benar ya. Tapi faktanya bagaimana teman-teman sekalian ya? Faktanya adalah kebanyakan orang mengejar NEM, nilai utama murni, ujian, kemudian IPK ya, indeks kumulatif ketika kuliah, kemudian ranking. Pertanyaannya kalau teman-teman ulangan atau bagi rapor yang ditanya kan rankingnya berapa, orang tua pasti nanya, nah rankingnya berapa, ranking berapa, IPK kalau yang kuliah IPK-nya berapa, nah gitu. Kalau NEM matematika NEM-nya berapa, fisikanya berapa, biologinya berapa, sosiologinya berapa ya. Mereka masih banyak menganggap bahwa ketiga ini adalah menjadi faktor yang sangat mendukung keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Ternyata itu adalah hoax ya gitu. Apalagi Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan kita mengatakan tidak ada korelasi antara ketiganya, yaitu NEM, IPK, dan ranking. Hal tersebut dengan kesuksesan seseorang. Gitu ya. Maka kalau kita mengambil dari sini, bisa jadi orang akan mengatakan, mengambil kesimpulan nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah. Kenapa? Karena tidak berpengaruh. Nah gitu ya. Apa yang terjadi kalau kemudian ya orang-orang itu mendahulukan namanya ya itu ya. Ternyata kawan-kawan sekalian, keberhasilan seseorang ya, dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa kesuksesan seseorang itu ya ditentukan oleh IQ itu ranking 21 ya, kemudian sekolah favorit itu ranking 23, kemudian NEM atau IPK atau ranking di sekolah kuliahnya itu level 30. Artinya apa teman-teman ya, kalau dalam sebuah penelitian kesuksesan seseorang ditentukan oleh IQ itu mendapat level 21, sekolah favorit, sekolah terkenal itu 23, sedangkan 630, berarti ada yang ranking di atasnya di sini, yaitu ranking 20 sampai ranking 1. Ternyata kesuksesan seseorang itu sama sekali ya jauh tidak ditentukan oleh ketiga. Maka kalau kemudian orang itu sekolah itu karena ingin mencari IQ favorit dan NEM ya, terjadi seperti ini gambar ini teman-teman ya, tawuran ya. Nggak ada kok mereka ini yang goblok, nggak ada yang bodoh, mereka ini semuanya pintar ya. Bisa jadi mereka adalah sekolah-sekolah favorit juga, nah gitu. Tapi apa yang terjadi mereka ya gitu. Nah, kalau udah seperti itu tadi, bagaimana teman-teman sekalian ya, apa kita nggak usah sekolah? Nggak usah sekolah aja lah. Kenapa? Ya ijazah tidak penting ya. Kenapa? Ranking nggak menentukan keberhasilan, ijazah, NEM, IPK tidak menentukan keberhasilan. Atau tetap sekolah dengan merubah mindset. Atau yang ketiga, bingung ya. Kalau bingung, pegangan tiang. Nah itu, silakan teman-teman pilih. Apakah teman-teman memilih nggak usah sekolah aja ya, atau tetap sekolah dengan merubah mindset, atau malah bingung akhirnya kemudian tidak sekolah ya? Maka saya sarankan ya, sekolahlah ya. Dengan apa? Dengan cara merubah mindset, merubah paradigmamu. Rubahlah paradigmamu. Ayo ubah paradigmamu ya. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah cara pandang, cara berpikir, mindset ya. Cara berpikir, cara pandang, mindset ini harus dirubah ya.
Ada yang mengatakan sekolah itu nggak penting. Bisa jadi iya, tetapi apakah kemudian kita tidak sekolah kemudian kita terus menjadi sukses? Tidak tentu. Ya, yang sekolah, yang nggak sekolah kemudian tidak sukses banyak, ya kan? Maka mari bersama-sama kita tetap sekolah. Sayang aja Anda untuk tetap belajar di sekolah, tetap mencari ilmu, ya, karena banyak orang tua kita tidak bisa atau tidak mampu memberikan ilmunya kepada kita, maka diserahkanlah kepada guru di sekolah. Maka ketika Anda berangkat sekolah, maka niatkanlah untuk mencari ilmu. Ubah paradigmamu, cara berpikirmu, cara pandangmu, cara mindsetmu. Sehingga nanti ketika Anda lulus atau ketika pas Anda sekolah, bukan hanya sekolah itu mengejar ijazah, mengejar angka-angka rapot, tetapi yang Anda kejar adalah ilmu yang bermanfaat. Yang Anda kejar adalah value, nilai-nilai di balik angka-angka yang tertera. Ada nilai di balik angka 80. Ada nilai yang tertera di balik angka 90. Bukan 90-nya, bukan 80-nya, bukan 70-nya, bukan 60-nya, tetapi nilai-nilai di balik angka-angka itu yang harus diperjuangkan. Nah, teman-teman sekalian, Thomas J. Stanley, ya, seorang pakar, beliau memetakan 100 faktor, ya, yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Beliau lakukan kepada 733 miliarder yang ada di Amerika Serikat, dan hasilnya adalah ada 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang. Yang pertama adalah honest, adalah kejujuran. Yang kedua adalah disiplin. Kemudian yang ketiga adalah inklusif atau terbuka. Yang keempat adalah support, ya, mendukung. Yang kelima adalah loving atau mencintai. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Kemudian kompetitif, ya, bersaing. Kemudian life orderly, ya, hidupnya selalu memberikan kebaikan, ya. Kemudian selling ide, bisa menjual ide. Dan yang terakhir adalah empati atau peduli. Inilah, ya, ini diteliti dari 733 miliarder. Kalau yang namanya miliarder, jelas orang mengatakan dia orang kaya, dia orang berhasil, dia orang sukses. Dan ternyata kawan-kawan, ya, mereka menjawab ketika ditanya apa faktor yang mempengaruhi kesuksesan Anda. Ternyata mereka tidak ada yang menjawab ijazah, kampus favorit, sekolah favorit, ya, rapot ranking 1. Tapi yang mereka jawab adalah kejujuran, disiplin hidup, terbuka, saling mendukung, mencintai, kepemimpinan, ya, bersaing, ya, mudah memberikan bantuan, kemudian bisa menjual ide, dan peduli kepada lingkungannya, ya. Nah, itu kan kawan sekalian. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya.